Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Scott McTominay berhasil mencetak 2 gol dan berhasil membawa Skotlandia mengungguli timnas Spanyol. Sementara Manchester United tertarik untuk mengincar Mason Mount dari Chelsea. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan kualifikasi Piala Euro 2024. Ada timnas Norwegia yang gagal menang setelah ditahan imbang Georgia dengan skor 1-1. Hasil berbeda diraih oleh timnas Wales yang meraih kemenangan perdana mereka setelah memperdaya Latvia dengan skor 1-0. Timnas Norwegia kembali meraih hasil negatif di matchday kedua kualifikasi Piala Euro 2024. Dalam laga tersebut, Martin Odegaard dan kawan-kawan ditahan imbang Georgia dengan skor akhir 1-1. Norwegia sempat unggul cepat melalui Alexander Sørloth di menit ke-15 pertandingan. Sayang keunggulan itu cuma bertahan selama 45 menit setelah Georgia menyamakan kedudukan di babak kedua. Saat itu Georgia Smikautadze berhasil mencetak gol di menit ke-60 pertandingan. Dengan hasil ini Norwegia nggak pernah meraih kemenangan dalam 2 pertandingan secara berturut-turut. Timnas Wales meraih kemenangan perdana dalam matchday kedua kualifikasi Piala Euro 2024. Dalam laga tersebut, Aaron Ramsey dan kawan-kawan menekuk Latvia dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal Timnas Wales dilesakan melalui Kiefer Moore di menit ke-41. Dengan hasil ini, Timnas Wales membututi Kroasia di peringkat 2 klasemen grup D. Mereka cuma kalah selisih gol dari Luka Modric dan kawan-kawan. Timnas Swiss menjadi tim tersubur setelah di matchday kedua mampu memperdaya Israel dengan skor 3-0. Kita lanjut ke hasil pertandingan antara Kroasia dan Turki nih, di mana Brest Mateo Kovacic berhasil membawa Kroasia menang dengan skor akhir 0-2. Timnas Swiss meraih hasil positif kala menjalani pertandingan kedua di kualifikasi Piala Euro 2024. Bermain di hadapan para pendukung, Jan Sommer dan kawan-kawan menekuk Israel dengan skor 3-0. Timnas Swiss menutup babak pertama lewat gol tunggal dari Ruben Vargas di menit ke-39. Memasuki babak kedua, Zeki Amdouni dan Sylvain Widmer membawa Swiss unggul dengan skor 3-0. Hasil ini memantapkan posisi Swiss di puncak klasemen sementara grup I. Skuad asuhan Murat Yakin ini menjadi tim tersubur dengan telah melesakkan 8 gol dari 2 pertandingan. Selesai pertandingan, para supporter terlihat membentangkan bendera Palestina. Hal tersebut sengaja dilakukan sebagai bentuk dukungan kemerdekaan Palestina. Timnas Kroasia meraih poin penuh saat berhadapan dengan timnas Turki pada laga kedua kualifikasi Piala Euro 2024. Skuad Vater ini berhasil menang dengan skor akhir 0-2. 2 gol kemenangan Kroasia dicetak melalui Mateo Kovacic di menit ke-20 dan menjelang akhir babak pertama. Hingga laga usai nggak ada tambahan gol yang tercipta. Hasil ini membuat Kroasia mengambil alih puncak klasemen grup D dengan perolehan 4 poin. Timnas Skotlandia tampil mengejutkan dengan mampu mengalahkan Spanyol lewat 2 gol dari Scott McTominay. Kita beralih ke hasil pertandingan FIFA Matchday. Ada timnas Belgia yang meraih kemenangan perdana atas timnas Jerman sejak tahun 1954. Timnas Skotlandia tampil mengejutkan dalam matchday kedua kualifikasi Piala Euro 2024. Bermain di hadapan para pendukung, skuad Tartan Army memperdaya Spanyol dengan skor akhir 2-0. Scott McTominay menjadi bintang kemenangan dengan mampu mencetak 2 gol sekaligus. 2 golnya tersebut dia lesakan di menit ke-7 dan 51 pertandingan. Untuk gol pertama berawal dari kesalahan fatal yang dilakukan oleh pemain bertahan Spanyol. Dengan cepat bola tersebut berhasil direbut dan langsung diberikan kepada McTominay. McTominay yang bebas dari pengawalan langsung menyontek bola ke sisi kanan dan berbuah gol. Hasil ini memantapkan posisi Skotlandia di puncak klasemen sementara grup A. Sementara itu dalam 2 laga terakhir, McTominay sendiri tampil gemilang di kualifikasi Piala Euro. Sebelumnya dia berhasil mencetak 2 gol kala menghadapi Siprus di pertandingan pertama. Timnas Belgia tampil mengejutkan dengan mampu mengalahkan timnas Jerman dalam pertandingan FIFA Matchday. Dalam laga itu, skuad The Red Devil mengakhiri laga dengan skor akhir 2-3. Di laga ini, Kevin De Bruyne menjadi aktor kemenangan timnas Belgia. Gelandang serang Manchester City itu berhasil melesakkan 1 gol dan 2 assist. 2 assist tersebut berhasil dia lesakan untuk gol Yannick Carrasco dan Romelu Lukaku. Sedangkan 1 golnya itu berhasil dia cetak pada menit ke-78. Jerman sendiri bukanlah tanpa perlawanan mengingat di babak pertama mereka sempat memperkecil kedudukan. Saat itu mereka mencetak 1 gol lewat Niklas Füllkrug. Sayangnya sampai menutup laga, Jerman cuma bisa membalas 1 gol lewat Serge Gnabry. Kemenangan Belgia atas Jerman ini menjadi kemenangan pertama mereka sejak tahun 1954.
Kalau tadi dari hasil pertandingan, kita masuk ke berita rumor nih guys, di mana Manchester United mengincar Mason Mount seandainya gagal mendatangkan Jude Bellingham. Sedangkan rival mereka yakni Liverpool menyeriusi transfer Josko Gvardiol dari RB Leipzig. Manchester United terancam gagal mendatangkan Jude Bellingham. Alasannya Borussia Dortmund enggan melepas winger andalannya tersebut di musim panas nanti. Dimitar Berbatov menyarankan Setan Merah untuk merekrut Mason Mount sebagai alternatif. Dia menyebut gelandang Chelsea itu menjadi opsi yang bagus karena dinilai punya talenta luar biasa. Hanya saja Berbatov meminta di Red Devil menyeriusi transfer tersebut. Sebab Mason Mount sendiri juga tengah diincar oleh sang rival yakni Liverpool. Masa depan Mason Greenwood di Manchester United masih menjadi tanda tanya besar. Winger asal Inggris itu diminati oleh dua klub top Eropa seperti Juventus dan Manchester City. Sayangnya The Athletic melaporkan kalau Greenwood menolak untuk bergabung ke dua klub raksasa tersebut. Pemain berusia 21 tahun ini pun mengaku ingin bertahan di skuad Setan Merah. Alasannya Greenwood sendiri ingin mengejar mimpi besarnya bersama The Red Devil. Selain itu faktor keluarga juga menjadi alasan sang winger untuk bertahan di kota Manchester. Liverpool dirumorkan sangat tertarik untuk merekrut Josko Gvardiol dari RB Leipzig. Kehadiran bek timnas Kroasia ini diharapkan untuk memperkokoh lini belakang skuad The Reds. Pasalnya di sektor tersebut cuma menyisakan Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate saja. Pemain bertahan lainnya dianggap nggak punya kualitas mumpuni seperti dua pemain yang disebut tadi. Dilansir dari Football Insider, Liverpool punya peluang besar untuk mengangkut Gvardiol ke Anfield. Pasukan Jurgen Klopp ini bahkan mengungguli Real Madrid dan juga Chelsea. Next, ada Chelsea yang tertarik mendatangkan Alexis Mac Allister yang tampil gemilang bersama Brighton. Bicara soal transfer skuad The Blues nih, mereka mengincar Julian Nagelsmann sebagai pengganti dari Graham Potter. Chelsea masih belum puas dengan rekrutan pemain mereka di musim ini. Oleh sebab itu, manajemen The Blues tengah mengincar gelandang tengah Brighton, yaitu Alexis Mac Allister. Performa apik Mac Allister menjadi alasan kuat mengapa manajemen berniat untuk merekrutnya. Bersama Brighton, dia menjadi pemain andalan di lini tengah dengan telah memainkan 22 pertandingan. Gak cuma itu, dia juga menjadi salah satu gelandang tertajam dengan mampu mengemas banyak gol. Di musim ini saja, Allister tercatat telah mencetak 8 gol dari 26 pertandingan di semua kompetisi. Julian Nagelsmann saat ini sedang menganggur usai dipecat Bayern Munchen. Hal tersebut membuat pelatih asal Jerman itu diincar oleh banyak klub top Eropa. Jurnalis asal Jerman yaitu Florian Plettenberg mengatakan jika Nagelsmann sedang diincar oleh Chelsea. Ex-pelatih RB Leipzig itu diproyeksikan sebagai pengganti dari Graham Potter. Namun Nagelsmann dikabarkan nggak akan mengambil kesempatan menjadi pelatih dalam waktu dekat, sebab dia ingin beristirahat sejenak dari hiruk-pikuk dunia sepak bola. Jurnalis asal Argentina yakni Sergio Gonzalez menyebut Inter Milan tertarik mendatangkan Lionel Messi yang saat ini belum perpanjang kontraknya di PSG. Sedangkan Bayern Munchen mengincar Pablo Gavi yang kontraknya di Barcelona akan berakhir di musim panas nanti karena nggak disahkan La Liga. Inter Milan berniat untuk mendatangkan Lionel Messi di bursa transfer musim panas nanti. Rumor ini mencuat setelah jurnalis Sergio Gonzalez mempostingnya lewat sosial media pribadinya. Dalam cuitannya, Gonzalez menuliskan kalau Javier Zanetti menjadi kunci dalam transfer tersebut. Sebab wakil presiden Inter Milan itu punya hubungan yang dekat dengan La Pulga. Apalagi peluang Inter Milan boyong La Pulga juga terbuka sangat lebar. Sebab kontraknya bersama PSG sendiri akan berakhir pada bulan Juni mendatang. Bayern Munchen berniat mendatangkan Pablo Gavi di bursa transfer musim panas nanti. Kabar tersebut disampaikan oleh jurnalis kenamaan asal Jerman yakni Florian Plettenberg. Plettenberg menyebut Gavi akan berstatus bebas transfer di akhir musim. Alasannya karena kontraknya di Barcelona sedang alami masalah setelah dibatalkan oleh pengadilan Spanyol. Hal tersebut pun membuat Gavi saat ini berstatus sebagai pemain akademi. Dengan begitu, skuad asuhan Thomas Tuchel ini bisa merekrut sang gelandang dengan status bebas transfer. Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan atau CONMEBOL memberikan hadiah istimewa kepada Lionel Messi. Saat itu CONMEBOL membuatkan patung sebagai bentuk apresiasi. Sebab sebelumnya La Pulga berhasil membawa timnas Argentina meraih gelar juara Piala Dunia. Patung ini sendiri akan ditempatkan bersebelahan dengan Pele dan Diego Maradona di Paraguay. Usai mendapat penghargaan, Messi nggak meresponnya secara berlebihan. Pemain Paris Saint-Germain ini pun akan tetap fokus dengan permainannya di atas lapangan.
Istri dari Achraf Hakimi yakni Hiba Abaouk buka suara terkait kasus pemerkosaan yang menimpa suaminya. Dia menegaskan jika dirinya berada untuk membela pihak korban. Dalam pernyataan yang diunggah ke Instastory-nya, Abaouk merasa dikhianati oleh Hakimi. Bahkan model asal Spanyol ini berniat untuk menceraikan Hakimi dalam waktu dekat. Abaouk menambahkan jika dirinya tetap percaya dengan proses hukum yang berlangsung saat ini. Mulai berusia 36 tahun itu meminta semua pihak untuk menghormati kehidupan pribadinya. Berita selanjutnya, Hoki Caraka mengirimkan pesan haru lewat Instagram pribadinya terkait isu gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Sementara di kabar penutup ada timnas Indonesia yang menahan imbang Burundi di mana mereka berhasil naik ke peringkat 149. Indonesia terancam dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Isu ini sendiri mendapat tanggapan dari Hoki Caraka yang menyampaikan unek-uneknya lewat sosial media Instagram. Dia menuliskan kalau semua yang menolak Israel telah menghancurkan mimpi para pemain. Dia juga menilai kalau mereka terlalu fokus memperjuangkan kemerdekaan negara lain. Pemain timnas Indonesia U20 ini merasa kecewa seandainya Indonesia gagal menjadi tuan rumah. Kini postingan tersebut telah dihapus oleh sang pemain karena mendapat banyak komentar. Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan di laga kedua FIFA Matchday menghadapi timnas Burundi. Dalam laga tersebut pasukan Sintayong ditahan imbang dengan skor akhir 2-2. Skuad Garuda terlebih dahulu membuka keunggulan lewat Witan Sulaiman di menit ke-61. Sayang Burundi sempat comeback dengan mencetak 2 gol melalui Saido Berahino dan Abedi Bigirimana. Beruntung timnas Indonesia bisa menyamakan kedudukan lewat gol dramatis dari Jordi Amat di menit ke-94. Dengan hasil ini skuad Garuda nggak terkalahkan kala menghadapi timnas Burundi. Di laga pertama mereka mampu memperdaya Burundi dengan skor akhir 3-1. Hasil ini tentu membuat peringkat FIFA Indonesia melejit dengan menempati ranking 149. Ini merupakan peringkat tertinggi timnas Indonesia sejak tahun 2012 silam. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir juga turut menyaksikan laga tersebut. Selesai laga, mantan Presiden Inter Milan itu segera bergegas untuk terbang ke markas FIFA di Swiss. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Andriano. Sayang banget kalau sampai Piala Dunia U20 dibatalkan. Iya guys, kita doain yuk semoga PSSI bisa menyelesaikan cepat masalah ini dan Piala Dunia U20 bisa jadi digelar di Indonesia. Nah, buat kamu yang komennya mau dibacain juga guys, bisa komen di bawah. Sampai jumpa.